Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan sebelumnya Bapak Ibu, nama saya Ahmad Mulyakani Pulungan. Saya dari Dinas Pertanian Kota Yogyakarta, yang mana akan membawakan materi pada acara kali ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Desa yang telah mengamanahkan untuk saya dapat mengisi acara pada kali ini. Nah, sebelum kita memasuki pada materi yang saya bawakan, saya tanyakan dulu nih kepada Bapak Ibu, apakah sudah ada yang menerapkan penggunaan pupuk organik cair ini? Oh, mungkin sebagian sudah paham, dan tentunya Bapak Ibu semua pasti merasakan hasil dari pupuk organik cair ini. Nah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang masih kurang paham terkait dengan pupuk organik cair ini, sehingga nantinya akan kita sama-sama bahas, kita kupas tuntas seluruh seputaran tentang pupuk organik cair ini. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam pembahasan pupuk organik cair, dan tentunya kita harus mengenali apa itu pupuk organik cair dan dari mana sih asalnya. Oke, kita bahas ya untuk pengertiannya, yaitu pupuk organik cair ini yaitu pupuk organik yang cairannya itu berasal dari sisa tanaman, sisa kotoran hewan, dan juga sisa kotoran manusia, Bapak Ibu. Jadi untuk eh, pengambilan contoh atau bahan-bahan yang digunakan dalam pupuk organik cair ini sangatlah mudah dicari atau didapatkan, Bapak Ibu. Bisa dari kulit-kulit buah yang telah digunakan di rumah, dari kulit sayuran maupun kotoran hewan serta kotoran manusia, Bapak Ibu. Nah, untuk penggunaannya yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, Bapak Ibu. Contohnya seperti saat pembuatan, itu harus yang diperhatikan ketika kita membuatnya. Yang pertama ada kadar rasio karbon dan nitrogen, yang mana pada tanah nilai karbon dan nitrogen ini berkisar sebesar 10 sampai 12 nitrogen atau karbonnya gitu, Bapak Ibu. Jadi untuk penggunaannya nanti untuk pupuk organik cair ini tidak bisa langsung digunakan ke tanah. Kadar rasio dari pupuk organik cair ini juga harus menyesuaikan pada kadar rasio pada tanah sehingga tidak bisa langsung digunakan. Nah, yang kedua itu Bapak Ibu adalah ukuran bahan. Ini juga berpengaruh pada proses pengomposan, karena semakin kecil ukuran bahan yang kita olah, maka semakin cepat untuk pengomposannya, Bapak Ibu. Jadi untuk ukurannya juga harus dibuat sekecil mungkin dan juga akan mempercepat proses pengomposannya. Yang ketiga itu ada komposisi bahan, yang mana semakin banyak komposisi bahan yang kita buat atau kita olah, dan juga kita bisa menambahkan zat-zat makanan yang mana akan membuat pengomposan bisa lebih jadi cepat oleh mikroorganismenya, sehingga mikroorganisme tidak hanya menyerap dari sisa-sisa kulit atau bahan utamanya, dan juga bisa jadi zat makanan yang telah ditambahkan. Dan untuk yang keempat yaitu jumlah organismenya, Bapak Ibu. Jadi jumlah organisme ini sangat perlu sebenarnya, dan jumlah organisme ini yang berperan untuk proses pengomposan, penguraian dari pembuatan yang tadinya kita lakukan, atau seperti pembuatan pengomposan dari kulit buahnya, sehingga bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Dan untuk itu mungkin empat yang harus diperhatikan ketika kita membuat pupuk organik cair. Dan untuk pembuatannya nanti akan sama-sama kita lakukan setelah acara pada kali ini, Bapak Ibu. Nanti sama-sama akan kita aplikasikan atau kita sama-sama belajar setelah acara ini. Dan untuk manfaat dari pupuk organik cair ini yaitu sebagai penyedia unsur hara yang cepat bagi tanaman. Dan juga pupuk organik cair ini tidak merusak pada tanaman, dan serta bisa digunakan dalam waktu panjang. Nah, sehingga pupuk organik cair ini bisa digunakan sesering mungkin, dan tidak masalah jika digunakan kalau misalnya Bapak Ibu mau menerapkannya beberapa kali dalam seminggu. Dan berbeda dengan pupuk organik, Bapak Ibu, kalau pupuk anorganik mereka juga ada punya batasan waktu untuk pengaplikasiannya, tidak boleh sering mungkin gitu, Bapak Ibu. Dan mungkin
terkait dengan pupuk organik cair ini saya rasa sudah cukup dari apa yang saya paparkan kepada Bapak Ibu, apa yang sama-sama kita bahas juga semoga bisa Bapak Ibu pahami. Dan untuk pengaplikasiannya dan pembuatannya bisa nanti kita sama-sama lakukan ketika acara ini selesai. Eh, Mungkin sekian dari paparan yang saya lakukan Bapak Ibu semua. Semoga tentang pupuk organik cair ini bisa membantu perekonomian dan bisa secara ekonomis membantu Bapak Ibu semua dalam pengaplikasian pupuk yang digunakan. Nah, ini juga sebagai pengganti pupuk organik Bapak Ibu yang mana pada umumnya sering dilakukan atau sering digunakan pada petani. Dan harapannya juga kehadiran dari pupuk organik cair ini bisa dapat membantu mensejahterakan Bapak Ibu melalui pertanian sehingga tanaman Bapak Ibu bisa tumbuh dengan baik dan juga bisa menghasilkan produksi yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mau mengikuti atau mau sama-sama membahas pada acara kali ini. Dan saya ucapkan juga kepada Bapak Kepala Desa yang telah mengamanahkan saya untuk mengisi acara pada kali ini. Dan saya juga sangat berterima kasih, saya juga sangat mengapresiasi kepada seluruh yang hadir pada hari ini. Dan tentunya saya sangat berbahagia untuk kita bisa menjalankan acara pada kali ini. Mungkin cukup saya akhiri juga kepada seluruh hadirin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu.